Shalom saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Damai 2 Menit Menyiram Iman. Khotbah pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 di sana tertulis, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. John Rockefeller, salah seorang terkaya di dunia, ditanya pemahamannya tentang arti kata cukup. Dan ia menjawab, cukup bagi saya adalah memiliki sedikit lebih banyak dari apa yang telah saya miliki sekarang. Pada saat ini banyak orang memiliki pandangan seperti John Rockefeller, memiliki harta berlimpah tapi tak pernah ada kata cukup. Kitab Pengkhotbah ingin menyatakan bahwa kecintaan seseorang terhadap kekayaan tidak akan pernah terpuaskan, meskipun orang itu telah memiliki harta benda yang berlimpah. Kebanggaan dan keinginan seseorang terhadap kekayaan akan membuatnya terpacu untuk mencari dan terus mencari, menambah dan terus menambahkan hartanya, padahal ia tidak akan dapat membawa segala miliknya itu setelah ia mati. Bahkan selama ia masih hidup, kekayaannya itu tidak selalu dapat dinikmatinya, sebab akan ada saatnya pencuri datang, sakit penyakit, dan berbagai bencana dapat menyebabkan kekayaan tersebut hilang. Betapapun besarnya kita bekerja keras untuk dunia ini dan mendapatkan hasil darinya, apa yang kita punya tidaklah lebih dari sekedar suatu penunjang hidup. Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, karena mulutnya memaksa dia. Semuanya adalah tentang memuaskan keinginan dan gaya hidup, bahkan untuk hidup bergaya. Apalagi kalau yang lain punya dan kita tidak punya. Semuanya adalah untuk mulut. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Semua itu tidak ada yang untuk kepala dan hati. Tidak ada untuk memberi makan dan memperkaya jiwa serta rohani kita. Sejatinya, sesuatu yang cukup dan akan berguna untuk menopang hidup kita dengan nyaman. Sedangkan sesuatu yang banyak tidak dapat berbuat lebih. Jadi saudara, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, jika kita telah diberkati Tuhan dengan kekayaan dan berkat secara fisik, jangan lupa bahwa Tuhan akan meminta pertanggunggan jawab kita tentang bagaimana cara kita mengelola kekayaan tersebut dan apa motivasi kita mencari harta dan semua kebanggaan duniawi. Yang kedua, cara pengelolaan yang salah dan motivasi yang keliru dapat membuat orang Kristen tergoda dengan berbagai dosa. Salah satu di antaranya adalah dosa ketamakan. Dosa ketamakan menekankan pada sikap ingin memperoleh kekayaan sebanyak-banyak. Sikap ini menyebabkan anak Tuhan terikat dengan keinginan mencari kepuasan secara fisik saja dan melupakan Tuhan, sang pemberi berkat. Akibatnya, orang Kristen kehilangan berkat yang sesungguhnya, yaitu berkat secara rohani. Jadi yang benar adalah harta bukan tujuan utama dalam hidup ini, melainkan suatu sarana agar kita dapat menikmati dan memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Selamat melanjutkan aktivitas, salam damai, Tuhan Yesus memberkati.